Di SMA Cendekia, pagi itu dipenuhi kegelisahan. Bukan karena awal tahun ajaran, tetapi karena pengumuman kompetisi sains yang dinantikan. Di depan pengumuman, para siswa berdesakan membaca daftar proyek yang lolos seleksi awal. Di antara mereka, Senja, gadis 18 tahun yang dikenal sebagai ketua tim sains sekolah, berdiri dengan percaya diri. Dengan kacamata bertengger di hidung dan rambutnya dikepang rapi, dia menatap nama timnya yang tertera di daftar. Proyek inovasi energi terbarukan miliknya telah lolos, dan dia yakin bisa memenangkan kompetisi ini. Namun, di tengah euforia, tawa sinis terdengar. Senja menoleh dan menemukan Langit, murid baru yang sudah terkenal karena kecerdasannya yang misterius dan sikapnya yang sulit ditebak. Dengan santai, Langit berdiri di samping papan pengumuman, tersenyum penuh ejekan. Lihat ini, proyek-proyek ini, seperti mainan Zat Faisen. Ucapan itu membuat beberapa siswa tertawa kecil, tetapi sebagian lain menatap Langit dengan kesal. Senja yang merasa kerja kerasnya diremehkan, maju dengan ekspresi tajam. Kalau begitu, tunjukkan proyek dewasamu. Proyek. Aku punya otak. Gananya sombong. Atau kepercayaan diri. Sebelum perdebatan semakin memanas, bel sekolah berbunyi. Para siswa mulai membubarkan diri, tetapi Senja dan Langit masih saling menatap penuh persaingan. Senja berkata, "Kita belum selesai." Langit menjawab dengan santai, "Tentu saja, aku tidak sabar melihat muka." Langit melangkah pergi, meninggalkan Senja yang masih diselimuti amarah dan rasa penasaran. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mengapa dia begitu percaya diri, bahkan tanpa proyek? Di dalam kelas, Senja mencoba fokus, tetapi pandangannya terus tertuju ke bangku belakang, tempat Langit duduk dengan santai, sibuk menggambar sesuatu di buku catatannya. Seolah tak terjadi apa-apa, pemuda itu tetap tenang, tanpa sedikit pun terganggu oleh kehebohan yang tadi ia ciptakan. Rati, sahabat Senja, meliriknya dengan khawatir. "Ada, kamu kelihatan seperti mau meledak." Pemuda itu, dia pikir dia lebih pintar dari semua orang. Tasih memang begitu. Dia selalu membuat salah. Aku akan kalau dia salah. Aku akan sokam mencuriin segala hal. Di belakang, Langit tiba-tiba berhenti menggambar dan mengangkat kepalanya, menatap ke depan, seolah bisa merasakan tatapan Senja. Mata mereka bertemu, dan di antara mereka, benih persaingan baru mulai tumbuh. Setelah kelas usai, Senja masih merasakan amarah yang tertahan. Dia tidak bisa menerima begitu saja kata-kata Langit. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak memiliki proyek bisa begitu angkuh? Di lorong sekolah, dia berbincang dengan Ratih tentang strategi mereka untuk kompetisi. "Senja, kita harus meningkatkan presentasi proyek kita. Juri tidak hanya melihat hasil, tapi juga cara kita menyampaikannya. Tapi kita juga harus waspada. Jangan sampai ada kejutan dari peserta lain." Langkah mereka terhenti saat melihat Langit berdiri di depan ruang laboratorium, berbincang dengan seorang guru sains. Guru itu tampak tertarik dengan sesuatu yang Langit tunjukkan di tabletnya. Yang dianukani sounded so. Mungkin dia mulai tertarik, ikut kompetisi. Kalau tan watan di Thiet Amsang. Beberapa hari kemudian, pengumuman revisi daftar peserta kompetisi muncul. Yang mengejutkan, nama Langit kini ada dalamnya. Saat jam istirahat, Senja menemui Langit di halaman belakang sekolah, tempat dia sering terlihat sendirian. "Jadi sekarang kamu ikut kompetisi?" "Tinla sisa, aku ingin debat tentang."
Kamu lihat proyek sebelumnya. Apa kami baradim buatnya? Aku tidak butuh waktu lama untuk sesuatu yang sederhana. Itu bukan kesederhanaan. Itu kesombongan. Kalau begitu, lihat saja. Aku akan menaikkan pun. Senja mengepalkan tangan. Kali ini, dia merasa benar-benar tertantang. Jika langit benar-benar ikut kompetisi, dia akan memastikan bahwa kemenangan tetap berada di tangannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Bukan hanya persaingan, tetapi rasa penasaran yang semakin besar terhadap langit dan apa yang sebenarnya dia sembunyikan.